Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amilin yuqarribuna ila hubbik. Mahasiswa, kita lanjutkan perkuliahan ini ya, perkuliahan tentang bagaimana nanti antum ke depan sebagai seorang pengajar ya, untuk mempersiapkan bekal bekal saja ya, dasar-dasar saja ya, karena nanti antum ketika masuk ke dunia pendidikan ya, ke dunia sekolah ya, atau ke madrasah itu insya Allah ilmunya semakin banyak ya. Jadi saya di sini hanya menyampaikan, memberikan dasar-dasar saja. Pengembangannya nanti insya Allah antum yang nanti bisa melakukan ya lebih jauh lagi. Kemarin kita sudah sampai pada keterampilan bertanya. Sekarang mungkin ada yang masih ingat, ada dua macam keterampilan. Keterampilan itu dikaitkan dengan kita ya, sebagai seorang pengajar ya, bukan muridnya. Ada namanya keterampilan bertanya dasar, dan yang berikutnya keterampilan bertanya lanjut. Ada yang mungkin bisa memberikan sedikit penjelasan apa yang dimaksud dengan bertanya dasar dan apa yang dimaksud dengan bertanya lanjut. Ya, silakan. Silakan mewakili teman-teman yang lain. Aldo, Ustaz. Ya, silakan, Aldo. Kalau keterampilan bertanya dasar itu pertanyaannya langsung bisa dijawab, Ustaz. Ya, langsung Sedangkan kalau diselesaikan. pertanyaan lebih lanjut itu perlu didiskusikan terlebih dahulu, atau dipikir terlebih dahulu. Ada proyek ya, ada kegiatan yang harus mereka lakukan dahulu, yang di dalam kegiatan tersebut itu berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus mereka jawab ya, harus mereka selesaikan. Itu berkaitan dengan pertanyaan lanjut ya. Jazakallahu khair. Aldo ya, Aldo. Ah, apa ini? Aldo di mana? Saya lupa. Tempatnya di mana? Antum posisi di mana? Di Nah, rumah. Ustaz, di Kalimantan Timur, Kutai Kalimantan. Kartanegara. Kutai Kartanegara. Jelas banget suaranya. Sangat jelas banget. Ya, jazakallahu khair. Oke, Aldo. Ya, kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke, oh ya, anak share screen ya. Keterampilan berikutnya yaitu ada namanya dalam bahasa pendidikan, dalam bahasa pengajaran ada namanya reinforcement ya. Reinforcement itu artinya penguatan ya. Kalau bahasa Inggris itu force, force itu tentara ya. Force itu tentara ya. Air force ya, tentara udara gitu ya. Jadi tapi di dalam bahasa sosial artinya adalah penguatan ya. Nah, ini antum lihat, ini sudah muncul di layar antum. Nah, Ustaz. Nabil Fikri datang, Nabil Fikri ya. Ya, bentar, ini ada Nabil Fikri nih. Oke. Ini ya, penguatan ini mungkin kita enggak sengaja, kita enggak terasa ketika dulu waktu masih di sekolah itu beberapa dari ustadz kita atau guru kita sebenarnya sudah menyampaikan, memberikan penguatan, teman kita enggak terasa. Ya, cuman yang kita rasakan kita tuh senang gitu aja. Kita senang ketika mendapatkan dukungan ya, mendapatkan pujian. Nah, jadi di sini penguatan itu adalah segala bentuk respon ya. Jadi ada siswa melakukan sesuatu, kita sebagai ustadz, sebagai pengajarnya merespon ya. Respon yang bersifat verbal ya, dengan kata-kata, ataupun non verbal. Non verbal berarti dengan body language ya, dengan sikap kita ya. Sebagai bagian dari memodifikasi tingkah laku siswa. Jadi kita memang sebagai pengajar memang kita memiliki apa ya, kepentingan agar perilaku siswa itu sesuai dengan yang kita inginkan ya. Kalau kita dalam bahasa Islam kan memiliki adab ya, adab yang baik. Nah, maka kita memodifikasi tingkah laku mereka, mengarahkan agar mereka memilih sikap-sikap yang baik ya, adab-adab yang baik. Nah, ini kan yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik atau feedback bagi siswa atas jawaban atau perbuatan sebagai suatu motivasi atau
koreksi. Ya, jadi di sini sikap kita tadi kita memberikan apa itu ujian ya atau mungkin kita memberikan teguran itu adalah sebagai feedback bagi siswa. Sikap saya ini sudah benar apa belum? Nah, gitu kan? Ketika dia mendapatkan pujian, maka dia akan senang. Ah, kita memuji itu ah, mendukung apa yang dia lakukan. Nah, ketika mereka siswa itu mendapatkan dukungan, dia berkeinginan untuk mengulang kembali. Paling tidak dia berkeinginan untuk mempertahankan sikap-sikap baiknya. Ya, maksudnya seperti itu. Ya, jadi sebagai feedback. Jadi ketika dia kita puji, kita berikan dukungan, maka dia akan senang. Ya. Bisa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ditanya sama ustadznya, dia menjawab, ya, jawab dengan bagus, dengan baik, dengan benar, jawaban tepat. Maka kita sebagai ustadznya akan senang, akan kita puji. Ah, dia akan termotivasi, jawabannya udah benar, udah baik, ya. Kemudian dia akan mengulang kembali kegiatan tersebut. Kenapa kok dia bisa menjawab dengan baik ketika dia belajar, ketika dia banyak membaca, ya, ketika dia intens murojaah. Nah, sehingga ketika ada pertanyaan dari ustadznya dia bisa menjawab. Nah, itu kan suatu yang bagus. Nah, yang seperti ini yang dipertahankan. Nah, yang seperti ini yang akan mendapatkan reinforcement yang positif ya. Tapi ketika nanti ada beberapa siswa yang mungkin kurang bisa diterima perbuatannya berlakunya, maka kita juga memberikan reinforcement tapi yang negatif ya berupa teguran-teguran. Tapi apa yang mendidik ya. Teguran-teguran yang jangan sampai yang mematikan meredupkan ininya apanya citranya ya motivasinya. Ya, jadi di sini adalah feedback bagi siswa atas perbuatan ya atas jawaban untuk perbuatan ya. Jadi tujuannya adalah untuk memotivasi ya ketika benar dia akan menjadi motivasi atau koreksi. Ketika salah dia akan mengoreksi. Oh saya salah, saya harus perbaiki. Ya. Kadang-kadang seperti ini sudah berlangsung di kelasnya, cuman kita nggak terasa. Kita wis pokoknya apa jenenge mengikuti pelajaran gitu aja ya. Nah, ini sudah kita rasakan ketika dulu. Ya, ini sudah dilakukan oleh beberapa guru kita sebelumnya. Lanjut ya. Atau penguatan adalah respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan berulangnya kembali. Ya, ini kan kita menginginkan siswa kita mengulang kembali tingkah laku yang baik-baik tersebut, yang positif, yang kita terima, yang kita setujui. Ya, jadi untuk memberikan ganjaran ya, ganjaran apa? Ganjaran apa ya hadiah ya atau hadiah itu bisa berupa verbal tadi atau non verbal ya. Diberi hadiah materi juga nggak apa-apa ya. Atau membesarkan hati siswa agar mereka lebih giat dalam berpartisipasi ya dalam berinteraksi pada proses belajar mengajar. Nah, ya, jadi kalau misalkan kita melihat mereka melakukan hal yang baik, kita dukung ya. Dukungan tadi kita katakan sebagai reinforcement yang kita dukung. Ya, kita dukungan tadi bisa tadi dikatakan sebagai apa? Dukungan bisa verbal langsung dikatakan langsung kepada mereka ya dengan pujian atau dengan ucapan ya, atau dengan non verbal. Non verbal bisa dengan smile ya, kita tersenyum pada mereka setuju dengan perbuatannya atau kita dengan memberikan apa apa itu isyarat ya dengan jari kalau dengan di apa di yang sering kita lakukan itu dengan apa ibu jari ya atau kita berikan apa tepukan ya punggung di punggung ya, atau di kepala gitu ya kita berikan usapan. Nah, kalau verbalnya mungkin bisa dikatakan banyak ya bisa jayid mumtaz ya ahsantum ya itu kan jadi mereka jadi tahu oh saya ini perbuatan saya diterima oleh ustadz saya. Lanjut ya. Keterampilan memberikan penguatan yaitu memberikan perhatian peserta didik, meningkatkan perhatian peserta didik. Ya, mereka jadi lebih termotivasi ya, meningkat. Membangkitkan dan memelihara motivasi belajar peserta didik. Kadang-kadang kita ketika sudah beberapa waktu melakukan pembelajaran ya, sudah sekitar 30 menit ke atas ya biasanya ya, sekitar 30 menit ke atas itu
mereka kemampuan berkonsentrasinya sudah mulai agak menurun, agak redup. Ada beberapa yang tahan ya, kalau orangnya anaknya senang dengan pelajarannya, dia senang. Kalau senang mereka dia seperti orang yang haus, orang lapar, dia tunggu apa yang mau disampaikan ustadznya dia tunggu ya panjang waktu durasi dia bertahannya panjang ya apa namanya motivasinya untuk mendengarkan itu tinggi. Tapi beberapa dari siswa yang biasa-biasa saja sekitar 30-40 itu dia mulai berkurang. Nah, yang seperti ini fungsi dari reinforcement diantara adalah untuk mempertahankan atau membangkitkan, ya, memelihara atau mempertahankan atau membangkitkan motivasi mereka. Ya. Tapi di sela-sela seperti ini atau bisa melakukan hal apa? Coba. Ketika mereka sudah kelihatan eh, sedikit melemah, ya, apa yang antum lakukan untuk meningkatkan diantaranya untuk meningkatkan motivasi mereka atau perhatian mereka apa kira-kira? Dengan apa? Apa kira-kira mahasiswa? Kemarin kita sudah melakukan dengan apa? Dengan bertanya ya, dengan menanyakan kembali apa-apa yang sudah kita sampaikan. Dan pertanyaan tadi tidak pertanyaan yang sifatnya menguji ya. Tadi belum eh, kita tidak perlu menguji karena kita sudah tahu apa yang mereka mampu jawab, ya itu yang kita tanyakan kepada mereka. Ketika mereka mampu menjawab, itu akan memberikan rasa percaya diri mereka dan itu juga akan meningkatkan motivasi ya. Nah, itu namanya pertanyaan motivasi. Jadi kita bertanya kepada mereka yang mereka kita yakini mereka mampu menjawab. Jadi bisa disampaikan di sini ya. Jadi lanjut ya. Jadi ketika mereka sudah menurun motivasinya ya sekitar 30-40 menit itu kita boleh menanyakan hal-hal yang sederhana-sederhana. Ya, sambil memusatkan perhatian mereka. Ketika bertanya maka akan terpusat konsentrasi peserta didik kita. Lanjut yang ketiga, memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik. Memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik. Ya, jadi memang tujuannya agar memudahkan mereka memahami apa yang kita sampaikan. Kemudian mengontrol dan memodifikasi tingkah laku peserta didik yang kurang positif, yang kurang baik, maka nanti kita berikan reinforcement yang negatif, yang negatif ya, dukungan tapi isinya itu agar mereka melakukan koreksi ya atas perbuatan yang kurang baik, serta mendorong munculnya tingkah laku yang produktif. Yang produktif berarti yang manfaat. 5. Mengarahkan kepada cara berpikir yang baik dan inisiatif pribadi. Mengarahkan kepada cara berpikir yang baik dan inisiatif pribadi. Ada inisiatif ya, ada kemauan. Lanjut. Ya. Kemudian prinsip-prinsip dalam memberikan penguatan ya reinforcement itu diantaranya adalah kehangatan dan antusias. Ya. Kita menyampaikannya dengan senang ya, kita menyampaikannya dengan ikhlas gitu ya, dengan benar-benar kita tidak main-main ya, artinya betul-betul kita memuji ya, benar-benar kita mendukung. Kemudian kebermaknaan, bermakna ya, tujuan yang baik ya, tujuan yang benar ya. Jadi kita ketika memuji bermakna ya, ada tujuan-tujuan positif yang hendak kita inginkan ya dari kita memberikan motivasi kepada mereka, memberikan reinforcement kepada mereka ya, bermakna. Kemudian jelas sasaran dan tujuan ya kepada siapa itu harus jelas ya tujuannya. Kemudian segera, artinya ketika kita melihat sesuatu yang dilakukan oleh anak-anak kita itu bagus, segera kita puji ya, tidak menunda. Ya, tidak menunda, segera kita puji. Kemudian bervariasi, ya variasi tadi macam-macam ya. Karena reinforcement tadi dikatakan cuman bisa menggunakan verbal, bisa menggunakan non-verbal. Kemudian menghindari penggunaan respon yang negatif. Nah, khawatirnya malah tidak produktif ya. Ini menghindari penggunaan respon yang negatif. Jadi ketika mereka berbuat yang sesuai dengan keinginan kita ya, ternyata respon kita malah negatif.
Nah, ini yang jangan sampai terjadi ya. Ini harus hindari. Jadi reinforcement yang kita berikan kepada mereka itu agar mereka memilih menguatkan perlakuan-perlakuan yang baik, perlakuan yang baik. Jangan sampai justru menimbulkan sombong ya. Ketika kita puji, malah dia jadi angkuh, jadi sombong, malah malah merasa tinggi hati gitu ya. Nah itu jangan sampai terjadi. Nah itu insya Allah kita bisa mengukur ya, kita bisa melihat ketika kita sudah lama berinteraksi dengan siswa kita, sedikit banyak kita bisa mengetahui kepribadiannya. Ya, kalau dalam Islam memang ada apa? Hati-hati dengan pujian ya, hati-hati dengan pujian. Nah, tapi di sini kita sedang berinteraksi dengan anak-anak kita ya. Kita mungkin bisa juga menyesuaikan tingkat usianya ya. Tingkat usianya artinya SD, SMP, SMA itu cara memberikan motivasinya, cara memberikan reinforcement-nya mungkin beda-beda ya. Jadi nanti antum insya Allah bisa mengukur ya, bisa memilih sikap yang mana yang tepat ya, disesuaikan dengan kedewasaan, ke tingkat kedewasaan mereka, tingkat eh, kedewasaan mereka. SD, SMP, SMA tentunya beda. Ya, seperti kalau misalkan antum memberikan pertanyaan gitu ya, kalau anak SD gitu langsung semua angkat tangan. Walaupun mereka tidak bisa jawab, semua angkat tangan ya. Tapi kalau SD dan SMP sudah mulai berkurang, ya. SMP sudah ada malu-malu. Nah, SMA kalau antum di SMA antum tanya, tidak ada yang mau jawab ya. Ya, kecuali kalau antum sebut nama, ya sebut nama, ya, coba si Fulan ya, Hasan, nah, baru dia jawab. Nah itu memang eh, responnya beda-beda, ya memang sesuai dengan tingkat intelektualnya ya, kedewasaannya. Nah itu terserah kita nanti bagaimana kita mengaturnya. Kita membuat aturan-aturan di kelas, ya terserah antum nanti bagaimana. Kalau dikhawatirkan nanti tadi dikatakan memiliki hal yang negatif ya, negatif, mungkin antum bisa memperbaiki cara memberikan reinforcementnya. Ya. Tapi yang jelas kita tunjukkan dukungan kita ya, setuju dengan hal-hal yang melakukan ya, setuju dengan hal-hal yang positif yang dilakukan oleh siswa kita. Ya, jadi intinya seperti itu. Lanjut ya, komponen keterampilan memberikan penguatan ya tadi dengan penguatan verbal, bisa dengan langsung dipuji ya dengan verbal dengan kata-kata, bisa dengan gestur ya dari mimik ya, dari gerak tubuh, dari mimik itu dari wajah, ya, dari kalau bahasa Indonesia namanya air muka ya, air muka ya, raut wajah ya. Jadi kalau kita melihat mereka melakukan hal yang baik, kita senang ya, kita setuju itu kita senang, atau dengan gerakan badan ya, dengan apa apa namanya? Kalau di bahasa tubuh itu apa gerakan itu apa? Namanya itu ya, lupa, nggak usah ngomong. Kemudian penguatan Gestur, dengan kenapa? gestur, Instruksi. Ustaz. Iya, gestur iya, tapi bahasa kita itu apa ya namanya ya? Gestur betul, bahasa itu bahasa tubuh, gerak badan. Apa ya? Sama rasanya, Ustaz. Misalkan gini ya, antum melihat anak itu murung, tertunduk gitu ya, jalan tidak tidak tersenyum. Kita tanpa berkomunikasi dengan dia, kita sudah tahu langsung. Oh, anak ini sedang beban ya, ada pikiran. Tapi kalau melenggang dengan santai, dengan tenang, kemudian wajahnya apa terlihat ceria, ya kita sudah tahu. Oh, ini anak ini dalam posisi dia sedang bergembira gitu loh. Apa ya namanya itu? Hmm, yang kita Psikologi, tampak Ustaz. siapa? Psikologi, bukan? Psikologi, Emosi. bukan. Tapi ini kelihatan dari badannya, dari gerak tubuhnya. Apa ya lupa saya. Nah, ini apa? Ini perlunya apa namanya? Diksi. Apa diksi itu? Ada yang tahu apa artinya diksi? Diksi. Pemilihan kata. Iya, Pemilihan kata. Pemilihan kata. pemilihan kata, kekayaan kata. Oh, kalau diksi pemilihan kata. Ada yang namanya lagi
kekayaan hasanah apa? Kosakata apa namanya itu? Literasi ya, literasi ya, ini berarti antum harus ini banyak-banyak membaca ya agar nanti pemilihan katanya jadi enak literasinya. Sama diksinya, pemilihan kata-kata yang tepat. Biasanya kurang ini ya. Kurang banyak ini berarti ini cara menyampaikannya kurang banyak. Literasinya kurang banyak. Lanjut ya. Jadi gestur ya, gestur itu antum sudah paham. Ada iki biasanya datang ke sekolah menyapa temannya, kok tiba-tiba langsung datang duduk gitu ya, tanpa melihat yang gitu. Nah, sebagai pengajar antum paham ada apa ini gitu ya. Kemudian penguatan dengan cara mendekati, ya, mendekati ya ketemu punggungnya gitu, misalkan. Nanti anak udah paham ya. Kemudian penguatan dengan sentuhan, ya. Nah, ini untuk yang kita sesama ini ya, kan yang anu ya, sesama apa yang mahram ya sama laki-laki. Kemudian penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan. Nah, ini diberikan hadiah ya ketika misalkan begini. Di akhir pelajaran ini biasanya, bukan di akhir pelajaran bukan ya. Di pertengahan pelajaran itu ada jam istirahat. Ya, ada jam istirahat. Misalkan kita ingin memberikan hadiah kepada siswa kita yang dia menyelesaikan tugasnya dengan benar, dengan baik, dengan benar, dan dengan segera, dengan cepat. Nah, nanti mungkin kita bisa sampaikan pada mereka. Nah, bagi anak-anak yang sudah menyelesaikan tugasnya, silahkan dikumpulkan, kemudian boleh bermain lebih dahulu atau boleh beristirahat lebih dahulu. Padahal jamnya belum selesai. Asalkan diizinkan loh ya, asalkan diizinkan oleh sekolahan, diizinkan seperti itu. Nah, itu kan adalah ini kegiatan yang senang ya, menyenangkan bagi mereka. Mereka kan senang bisa selesai tugasnya, bisa istirahat lebih dahulu, bisa lebih lama dia bermain di luar. Gitu. Ya wajahnya biasanya tersenyum tersenyum ya, berseri-seri senang banget. Gitu. Nah, itu termasuk seperti itu. Ya saya yang di sekolah saya dulu itu misalkan ada semacam ini ruang perpustakaan itu buku-bukunya dulu itu belum ada HP teman saya dulu. Buku-bukunya bagus-bagus. Buku-bukunya itu tentang kondisi luar negeri ya, di Jepang gimana gitu ya. Kemudian teknologinya, terus kemudian apa tanaman-tanamannya, kemudian berita-berita dari luar negeri. Itu di perpus itu seperti itu ya. Banyak sekali informasi-informasi yang kita tuh kepingin. Nah, makanya ketika ketika itu menjadi suatu kesenangan bagi mereka, kita juga bisa memberikannya sebagai hadiah. Jadi, siapa yang yang sudah menyelesaikan tugasnya, boleh ke perpustakaan lebih dulu lah, gitu. Jadi senang. Teman saya dulu kan gitu. Ya sekarang kan sudah ada HP, jadi hampir semua itu bisa langsung diakses di HP ya. Dulu udah ada. Jadi dulu tuh majalah-majalah bagus-bagus, tebal-tebal ya, foto-fotonya juga bagus-bagus. Jadi kita senang melihat. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai hadiah ya berupa kegiatan. Kemudian yang keenam, penguatan berupa tanda atau benda. Siapa yang mungkin punya sepupu atau keponakan yang masih di taman kanak-kanak? Ada yang pernah mungkin mengantar anaknya saudara atau siapa yang di taman kanak-kanak? Kalau mengantar belum. Nah, pernah ada. Kalau ngantar kenapa? Belum? Rafeli ada Ustaz. nggak pernah ngantar Ustaz. Oke. Apa yang aku melihat di suasananya di sana? Banyak ada taman bermainnya Ustaz. Teman bermain, lanjut apa lagi? Pernah masuk kelasnya enggak? Pernah masuk kelas? Ngantar di depan aja Ustaz. Oh, Itu di depan itu ada gurunya yang nunggu gitu. iya jadi nggak boleh masuk kita. Iya kita hanya sampai di pintu Ustaz. aja, betul. Saya kan, iya gurunya ustazah ya kita nggak bisa datang ya. Kalau saya kan dulu kan sebagai wali murid kan ya, jadi ketika ada penerimaan rapot ya saya datang, ya terpaksa saya datang ya.
Itu di dalam kelas tuh banyak tempel-tempel di dinding itu. Ada gambar pohon, gambar kereta api, gambar mobil. Itu saya tanya kepada anak saya, itu siapa yang menggambar? Yang menggambar anak-anak sendiri, siswa-siswa sendiri. Hasilnya ditempelkan di dinding. Itu apa itu? Maksudnya apa itu? Menanamkan rasa percaya diri kepada anak-anak kita. Ya, mereka memiliki karya-karya yang yang apa itu dipajang di dinding. Ya. Dia memiliki menumbuhkan rasa percaya diri. Kemudian pada tiap-tiap gambar itu ternyata di dalamnya ditempeli bintang-bintang yang ternyata jumlahnya tidak sama. Bintang-bintang itu jumlahnya tidak sama. Terus saya tanya sama anak saya, loh kok bintangnya tidak sama? Ada yang banyak, yang dikit. Anak saya bilang, kalau siswanya banyak prestasi, maka ditempel bintangnya lebih banyak. Nah, jadi anak-anak yang bintangnya banyak, itu berarti anak itu aktif. Nah, ini termasuk bagian dari penguatan berupa tanda atau benda. Ya. Jadi ditempelkan di dinding itu, misalkan dia gambarnya dia anaknya, misalkan Hasan ya. Hasan itu gambarnya mobil. Di mobilnya itu nanti ditempeli banyak bintang-bintang. Ya, jadi dia senang. Nah, ini bagian dari apa? Penguatan yang berupa tanda. Kadang anak saya pulang dengan posisi, dengan kondisi tangannya yang sebelah kiri, nggak salah ya, sebelah kiri itu ditempeli, dikasih stempel bintang. Ada dikasih stempel bintang. Bintang gitu ya. Jadi dari tinta gitu, kadang-kadang 4, kadang 3 gitu, dia tunjukkan kepada saya. Ini Abi, aku dapat 3 bintang sambil senyum-senyum gitu. Nah, ya jadi senang. Nah, itu bagian dari cara penguatan. Tapi itu anak TK ya, berupa tanda. Nah, kalau anak SD atau SMP mungkin lain lagi nanti ya. Bisa berupa tanda, bisa ya. Atau mungkin kalau misalkan menilai, kemudian penilai itu kan misalkan benar kasih 100 ya. Itu boleh kita bukunya itu kita beri stempel atau kita beri bintang. Boleh ya. Atau kita beri tanda yang menandakan pekerjaannya bagus. Pekerjaannya bagus, dia mendapatkan bintang. Ya, jadi itu bagian dari memberikan penguatan tapi berupa tanda. Ada lagi ya, saya pernah dengar itu di suatu sekolah itu setiap pagi baris. Semua guru wali kelasnya mendampingi kelas-kelasnya. Wali kelasnya berdiri di samping kelompok-kelompoknya kelasnya. Kemudian kepala sekolah membacakan siapa-siapa di antara mereka-mereka ya siswa-siswa itu yang berprestasi. Ya, ketika dibacakan maka mereka yang disebut namanya itu maju ke depan. Kemudian diberi tanda, ya, disematkan tanda, ya, bisa di dadanya, bisa di kepalanya, topinya. Dilihat oleh teman-teman yang lain, ya. Nah ini, tapi ini kita posisi kita tujuannya adalah ini ya, memberikan semangat ya, memberikan motivasi atau reinforcement ya. Ya semoga tidak sampai muncul nanti tadi respon yang negatif ya berupa sombong ya, berupa tinggi hati ya, semoga tidak seperti itu. Nah, antum nanti yang membekali, antum nanti yang memberikan apa nasihat kepada murid-murid antum ya. Jadi tujuan kita bukan untuk agar tidak terjadi kita dia merasa dia lebih, ya. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi tujuannya adalah agar mereka mempertahankan hal-hal yang positif, yang produktif yang sudah mereka lakukan. Gitu ya. Nah, yang ini, yang tadi, yang TK-TK itu nanti antum kalau sudah punya putra, ya, sudah punya anak, coba kalau ada waktu, misalkan nganter, nah, atau ambil rapot itu, nah bisa lihat dalam-dalamnya itu ya. Sangat meriah di dalam kelasnya itu banyak pita-pita gitu ya. Kemudian berikutnya besok lagi itu kita ke sana lagi mungkin berubah lagi settingnya. Ya karena mereka memang anak-anak yang butuh setting yang ganti-ganti ya. Jadi tempat duduknya dirubah-rubah lagi, jadi macam-macam. Ya 1 bulan berikutnya, ya itulah anak-anak kita di TK. Oke, lanjut ya, tidak ada yang mau datang mungkin ini. Oh sudah, lanjut ya. Keterampilan memberikan penguatan. Ya ini yang berupa verbal ya.
ahsantum ya, jayyid, mumtaz ya, gitu ya. Kemudian ini nih, saya kan sering kemarin ngomong sama antum. Ketika ada siswa kita yang bertanya, itu adalah hal yang sangat bagus, sangat positif, sangat sangat bagus, harus kita hargai. Jangan sampai kita padamkan ya semangatnya untuk bertanya, untuk tahu gitu ya. Kemudian kita berikan ya baik gitu ya, bagus. Seperti Ustadz itu kan ketika ada audiens ya, ada jamaah yang pertama kan Ustadz mesti selalu memberikan jazakumullah khair gitu kan. Jadi senang ketika ada yang bertanya. Ya. Kemudian ada perubahan sikap nonverbal positif pada saat menanggapi nih ya pertanyaan atau jawaban siswa. Ya, jadi apa ini maksudnya nih ya? Nonverbal tapi yang positif. Oh ya, tidak harus kata-kata ya. Jadi bisa dengan bahasa tubuh tadi, gestur tadi. Atau dengan apa? Saya kok lupa caranya. Bukan sikap ya, Pak. Oke. Lanjut. Kemudian memuji dan memberikan dorongan dengan smile, ya, dengan senyuman, dengan anggukan, ya, atau atas partisipasi mereka. Kemudian memberikan tuntunan kepada siswa agar memberikan jawaban yang benar. Ya. Nah, itu ketika kita bertanya, kemarin kita sudah sampai pada keterangan pertanyaan. Ketika ada yang belum menjawab dengan benar, maka kita boleh memberikan tuntunan. Ya, itu termasuk bagian dari enforcement ternyata ya. Memberikan tuntunan itu termasuk bagian dari penguatan agar mereka tidak redup, agar mereka tidak menyerah, agar mereka terus mencari jawabannya. Ya, kemudian memberikan pengarahan sederhana dan pancingan agar siswa memberikan jawaban yang benar. Oh, sama ya dengan yang di atasnya ya. Jadi ternyata reinforcement itu tidak hanya ketika anak itu selesai menjawab. Jadi mulai dia bertanya ya. Kemudian ketika kita bertanya kepada mereka, terus kemudian mereka belum menjawab, ya mereka semangat untuk memikirkan jawabannya, kita juga boleh memberikan penguatan. Ya. Jadi di sini penguatan itu adalah pada kondisi menuntun mempertahankan motivasi anak-anak kita. Karena memang di sini di sekolah ini kita kan dalam kondisi belajar ya, belajar. Jadi tempat belajar ya. Jadi tempat belajar di dalam sekolah itu banyak ya, ada belajar tentang kognisinya ya, tentang kecerdasannya, belajar tentang sikapnya ya, efektifnya, belajar sikap-sikap yang bagus ya, sikap sosial yang bagus. Kemudian juga belajar tentang psikomotoriknya, tentang fisiknya, keterampilan apa namanya itu, kelincahan fisiknya gitu ya. Jadi tidak hanya psikomotor, tidak hanya kognitif saja, tidak hanya kecerdasan saja. Lanjut ya, ini kalau kita bicara masalah motivasi, karena memang tujuan dari reinforcement tadi adalah diantaranya adalah memberikan motivasi. Nah, ini kita sekarang mengenal ada 3 macam motivasi pada anak kita ya. Yang pertama adalah motivasi yang disediakan didasarkan atas ketakutan, fear ya. No fear, jangan ada takutnya. Fear motivation. Fear motivation itu motivasinya itu didasari karena rasa takut. Ya, seorang yang melakukan sesuatu karena takut jika tidak dilakukan maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Misalkan dia malas belajar, malas ya. Orang tuanya datang. Nah, nanti kamu kalau kamu malas, kamu nanti tidak bisa mengerjakan ujian. Kamu tidak bisa mengerjakan ujian, nanti kamu nggak naik kelas. Wah, takut dia. Nggak naik kelas. Ya. Teman-temanmu udah naik kelas, kamu masih tinggal. Kamu tidak malu. Gitu kan. Nah, itu akhirnya ada rasa takut. Ya, tak belajar. Belajar dia ya. Karena tertekan, karena takut. Atau mungkin lagi ayahnya bilang begini, atau abinya. Kamu kalau tidak naik, uang sakumu selama setengah tahun saya hilangkan. Kamu tidak boleh belanja jajan, hanya makan di rumah. Mau tambah takut lagi, ya. Nah, yang seperti ini berarti
fear motivation. Jadi dia akhirnya mau belajar. Akhirnya mau belajar, mau melakukan hal-hal yang baik, yang positif ketika dia takut ketika dia takut bahwa dia takut tidak naik kelas ya, dia takut gagal gitu ya. Ini masih mending ya, ini masih berarti masih ada peduli. Jadi anak tersebut berarti masih memiliki respon ya, masih mau menggerakkan tubuhnya ya, karena rasa takut masih bagus ini. Kemudian yang kedua adalah motivasi didasari karena ingin mencapai sesuatu atau achievement, ya, keberhasilan ya, achievement motivation ya. Jadi motivasi untuk mencapai sesuatu atau keberhasilan atau kesuksesan. Ini seseorang mau melakukan sesuatu karena ingin mencapai sasaran atau prestasi atau prestasi. Saya ingin ini apa? Nanti di semester 6 ini saya ingin IP saya bagus. Gitu ya. IP saya bagus karena katanya Abi nanti kalau IP-nya bagus saya nanti dibelikan sepeda motor. Nah, gitu misalkan ya. Belajar sungguh-sungguh dia. Bayangannya di depannya ada saya ingin dapat sepeda motor. Ya, jadi supaya nanti ketika dapat sepeda motor dia mungkin bisa manfaatkan untuk macam-macam ya, untuk kuliah, untuk apa mungkin ya ke perpustakaan atau mengunjungi tempat-tempat yang mungkin sebelumnya dia susah untuk menjangkau. Nah, itu bayangannya seperti itu. Jadi dia akhirnya belajar. Ya, jadi kalau abinya bilang, nak, kamu kalau nanti naik kelas dengan nilai bagus, nanti abi belikan misalkan HP gitu ya, misalkan HP ya. Wah senang dia. Atau mungkin kalau sekarang mungkin sudah punya HP ya, karena sekarang hampir semuanya sudah pegang HP ya. Ya mungkin yang lain lah ya. Nah jadi dia melakukan sesuatu ya, belajar hal-hal yang positif dilakukan karena ada imbalan, karena ada sesuatu yang ingin dilakukan, karena keberhasilan, gitu ya. Ya, karena ada sesuatu yang ingin dia raih, ada prestasi. Ini apa? Apa ini? Ini juga lumayan ya. Tapi ini lebih bagus daripada yang pertama tadi ya. Nah, ini yang ketiga sekarang. Yang ketiga. Motivasi yang didorong oleh kekuatan dari dalam atau inner motivation. Ya, inner motivation itu di sini anak tersebut eh, entah diberi hadiah ya, entah tidak diberi hadiah ya, dan juga bukan karena rasa takut, ya dia belajar. Ya. Dia melakukan hal yang positif ya. Dia baik berteman ya, menyapa pada teman, santun kepada guru, kemudian belajar dengan tekun, ada tugas dilakukan, itu bukan karena takut ya, atau bukan karena ingin mendapatkan hadiah. Yang seperti ini mungkin didasari dari motivasi dari dalam ya. Nah, dalam bahasa kita mungkin ikhlas gitu ya, sudah ikhlas dia karena Allah, karena Allah. Jadi ganjarannya mungkin nanti minta sama Allah gitu ya. Jadi dia melakukan hal tersebut dengan kesadaran sendiri, dengan kesadaran yang tinggi karena dari dalam, bukan karena eksternal ya, bukan karena tadi yang rasa takut dari kamu nggak naik kelas itu kan pengaruh eksternal. Terus kemudian ketika dia diiming-iming dengan hadiah ketika nanti dia mendapatkan sesuatu yang baik, itu juga eksternal. Nah, ini enggak, ini internal. Ya, dia tidak terpengaruh dari luar, tidak ada pengaruh, nggak ada yang memberi hadiah, ya. Juga dia tidak takut dengan nggak naik, ya. Nah, dia sudah belajar. Nah, ini yang seperti ini yang mungkin yang bagus. Ya. Ini yang didasari oleh kesadaran yang tinggi, yang karena keikhlasan. Yang biasanya yang ketiga ini mahasiswa, ya, para mahasiswa yang ketiga ini, ya. Kalau yang nomor 1, 2 itu ya ini bisa jadi anak SMP, SD, SMP, SMA ini masih banyak di sini, ya anak SD, SMP, SMA. Tapi tidak menutup kemungkinan kadang anak SD itu juga sudah memiliki kesadaran belajar yang tinggi. Ya, beberapa dari anak-anak SD, terutama dari orang-orang yang mungkin dari kalangan yang tidak mampu, ya, kemampuan ekonomi terbatas, tetapi orang tuanya mengerti pendidikan, ya, orang tuanya sadar dengan pendidikan, itu biasanya dia bisa mendasarkan kepada anaknya, menanamkan dasar-dasar kepada anak-anaknya, ya, untuk dia belajar tanpa harus disuruh, gitu ya. Ditunjukkan manfaat-manfaatnya, ya, ketika belajar kamu akan dapatkan ilmu, ya, ilmu tadi bisa bermanfaat, bisa diajarkan kepada orang lain, gitu kan. Kemudian juga dapat ganjaran dari Allah. Ya. Jadi orang tuanya sudah memberikan dasar-dasar yang bagus pada
putranya, walaupun mungkin masih setingkat SD. Padahal sementara teman-temannya mungkin yang lain yang setara sebaya dengan dia tidak seperti itu. Ya. Jadi ini berangkat dari apa orang tuanya. Makanya kadang tuh saya di awal pernah menyampaikan berantum, anak berangkat sekolah itu macam-macam. Ya. Ada yang didasari dari eh, orang tuanya memberikan saran atau titip saran atau bekal kepada anak yang sebelum berangkat. Nah, dengarkan apa yang disampaikan oleh ustadznya. Ya. Jangan sampai tidak tahu, jangan sampai tidak paham tanya. Kemudian harus santun kepada ustadznya. Gitu. Ada orang tua yang apa itu anaknya berangkat sekolah yang dilihat sudah kelihatan berangkat, tanya, kamu udah apa siap oh, minta sangu berapa gitu ya, minta uang saku berapa. Sudah orang tuanya tidak mikir apa itu anaknya di sekolah seperti apa. Yang penting dia pikir saya sudah menyiapkan bekal anak saya gitu kan. Dan dia biasanya menyerahkan segala baik buruknya anak itu dari pihak sekolah ya. Semuanya terserah pada ustadznya ya. Padahal kita di sekolah itu bertemu dengan mereka ya, bertemu dengan anak-anak tidak lebih dari setengah hari ya, nggak sampai setengah hari ya, nggak sampai mungkin jam 7 sampai jam 1 ya, atau jam 2 atau jam 3. Nah, itu pun kan kita berhadapan dengan banyak anak segitu banyak semuanya itu kan kita nggak mungkin bisa memperhatikan satu persatu, ya kan? Terus setelah mereka pulang di rumah, nah yang di rumah itu kan harusnya yang lebih banyak melihat ya, karena interaksinya mereka lebih panjang ketika di rumah dan dia lebih personal ya kan, seperti orang tua itu kan bisa lebih personal, bisa lebih intens dengan anak-anak mereka sendiri ya kan, dia punya tanggung jawab. Nah, sementara kita di sekolah dengan sekian banyak siswa. Jadi kadang perhatian kita jadi tidak maksimum. Jadi kalau misalkan orang tua terlalu menggantungkan kepada ustadz ya, kepada guru juga tidak bisa dibenarkan. Ya, gitu ya. Ini sekilas gambaran tentang motivasi yang ada pada anak didik kita. Gitu ya. Nah, insya Allah nanti kalau di tingkat mahasiswa itu biasanya mereka memilih sendiri jurusan, mereka memilih sendiri kuliah ya. Saya tuh kok tidak pernah dengar, saya pernah dengar ada anak yang kuliah itu karena orang tuanya. Saya pernah dengar ya. Dia orang tuanya itu jurusannya seperti saya ya. Orang tuanya jurusan seperti saya ya. Jurusan apa? Fisika ya. Saya sarjana fisika. Jurusan seperti saya. Nah, itu eh, orang tuanya memasukkan anaknya di jurusan tersebut ya. Jadi anaknya itu tidak suka. Ya akhirnya nggak lulus-lulus. Nah, bukan senengan, bukan kemauannya dia ya, bukan himmahnya ya kan. Bukan kalau bahasa Inggrisnya passionnya, bukan. Jadi nggak lulus. Dia bilang bukan saya yang ingin sekolah, dia bilang gitu. Ya, jadi eh, yang seperti ini jarang terjadi, tapi biasanya anak kalau sudah masih SD itu kita dulu kan yang memilih sekolah SD ya. SMP itu kadang masih masih kita yang memilihkan. Kalau SMA biasanya sudah anak-anak sendiri yang memilih ya. Kalau saya di sekolah umum saya seperti itu. Jadi SD SMP masih orang tua, SMA itu saya sendiri yang memilih. Kuliah juga kita sendiri yang memilih. Insya Allah seperti itu sekilas ya. Kita lihat berikutnya. Sudah. Pada ini coba kita tutup share screen-nya ya. Kita mau diskusi-diskusi dulu. Ya, itu tadi sudah saya sampaikan tentang reinforcement ya, tentang bagaimana kita memodifikasi ya, kita memodifikasi ketika kita mendesain apa siswa kita ya, mendesain siswa kita ketika mereka berada di sekolah ya, menjadi amanah kita sebagai seorang pengajar untuk mendesain perilakunya ya, untuk memunculkan menumbuhkan hal-hal yang positif dan untuk mereduksi atau mengeliminasi hal-hal yang negatif pada anak-anak kita. Ya, silahkan mungkin ada yang mau bertanya, mahasiswa. Silahkan yang sudah punya pertanyaan, punya ide.
Ya, kalau tidak ada yang bertanya, nanti saya yang bertanya. Ya, silakan. Apa Muhammad Farhan? Siapa yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya ya. Apa sih? Ya, silakan. Karena bertanya terkait ini aja. Kita kan sebentar lagi UTS. Sat. Jadi Muhammad untuk Rafli, matkul, ya. Sebentar lagi UTS, kenapa? untuk matkul microeticing ini UTS-nya gimana sih? UTS-nya biasa aja, Korean biasa. Korean, materinya yang sudah kita pelajari. Materinya diambil dari ini aja, diambil dari apa? Slide ini aja, tidak jauh-jauh. Kalau antum mau menjabarkan, ya dari slide isi slide itu antum ingin mengartikan satu persatu, ingin menjabarkannya, insya Allah di internet banyak. Ya di internet itu sama, ya hampir semua kuliah-kuliah tentang micro teaching itu materinya sama. Sebenarnya banyak hal-hal yang tidak saya sampaikan di perkuliahan ini ya. Di antaranya adalah misalkan seperti ini apa? Teori-teori belajar ya. Teori-teori belajar behavioristik, naturalistik, nativisme itu saya tidak mengajarkan di sini. Sementara di tempat lain mungkin diajarkan ya. Karena di teori tersebut banyak bermuatan tentang filsafat ya. Falsafah, filsafat. Jadi saya tidak mengajarkan. Jadi saya lebih mengedepankan praktisnya, unsur praktisnya. Keterampilan antum ketika mengajar ya. Saya tidak terlalu membebani antum dengan teori-teori pendidikan. Banyak teori pendidikan, tapi tidak saya sampaikan. Banyak sekali ya. Teori naturalistik, terus behavioristik, humanistik, terus nativisme itu banyak. Karena nanti di dalamnya tuh ada ini seperti apa teori-teori awal yang didasarkan pada filsafat ya, filsafat Yunani. Ada Socrates, ada Plato, ada Aristoteles itu tidak saya sampaikan. Makanya saya tidak mau daripada nanti malah jadi beban. Insya Allah tidak saya sampaikan. Tapi nanti antum kalau sekolah S2, biasanya ketika antum mengambil bidang pendidikan, nah biasanya nanti di marojiknya ya, itu biasanya muncul hal seperti itu. Ya, di marojik biasanya sudah muncul hal-hal seperti itu. Nah, silakan antum cantumkan saja ya, silakan antum cantumkan. Tapi apa yang di sini saya tidak menyampaikan. Nanti kalau antum soal lagi di S2 banyak ya, hal seperti itu banyak sekali. Karena dianggap mereka yang membuat, membukukan, mempublish teori-teorinya. Ya, sementara kita sebagai seorang Muslim, kita tidak mempublish teori-teori kita, ya karena kita sudah punya hadis, ya sudah punya hadis, punya Quran, itu sudah ada di dalam dada-dada kita ya seorang Muslim. Jadi kita tidak perlu mempublish. Dan sedangkan mereka membukukan, kemudian menjadikannya ilmiah, dan kemudian menyebarkannya. Ya. Dan yang banyak terjadi adalah yang saya pernah dengar itu di Afrika Selatan, ya di Afrika Selatan itu banyak teori-teori mereka yang sudah mempengaruhi kehidupan di sana, ya, ya, terutama yang bukan Muslim ya. Dan itu eh, apa? Mereka juga apa ya? Sebarkan ya, mereka juga sebarkan sampai ke kita ya, sampai ke seluruh dunia. Jadi kalau untuk masalah teori-teori itu saya tidak mengajarkan. Tetapi kalau misalkan antum nanti membuat skripsi ternyata muncul, ya di anu aja ya, disebutkan aja Pak, dicantumkan aja di daftar pustakanya ya, di marojnya saja, tidak apa-apa. Tetapi kita tidak harus patuh pada teori-teori itu. Tidak ada ya, kita cuma mencantumkan atau memuat gitu aja. Pada keputusannya ketika kita membuat penelitian, kita tidak harus
ikut pada teori tersebut. Ya, biasanya kalau yang seperti saya sampaikan tadi, yang banyak bermuatan teori-teori itu adalah kalau nanti antum membuat penelitian kualitatif. Ya, buku-buku penelitian kualitatif itu banyak bermuatan filosofi, ya, falsafah, teori A, teori si A, teori si B gitu ya. Ya, tapi kalau misalkan antum pakai teori, pakai penelitian kuantitatif, hampir mudah ya, hampir tidak muncul gitu-gitu, gampang sekali ya, karena kita berdasarkan fakta di lapangan ya, seperti yang telah saya sampaikan di perkuliahan sebelumnya, statistik, data dari subjek penelitian kita hitung selesai sudah hasilnya ya. Kemudian ketika kesimpulannya apa, kita tinggal menambahkan sedikit teori saja ya untuk mendukung kesimpulan tersebut sudah selesai. Karena memang penelitian kuantitatif itu kesimpulannya adalah hasil hitung ya. Kesimpulannya adalah dari hasil hitung. Tapi kalau penelitian kualitatif membuat kesimpulannya adalah berdasarkan teori-teori yang mendasari penelitian tersebut. Ya, jadi memang beda. Nah, di sini saya tidak banyak menyampaikan itu. Jadi kalau mau antum tanya tentang materi untuk UTS, ya ini aja dari slide-nya aja. Kemudian mungkin saya minta nanti antum membuat ini video ya. Video nanti disampaikan di Telegram ya, jangan di WA. Di WA Oke, saya nggak bisa dibuka nanti. Sudah penuh ya. Nanti saya baru sebutkan nomor WA-nya. Antum kirim video berkaitan dengan mulai dari pembukaan ya, kemudian inti pembelajaran, kemudian sampai pada penutup. Antum dipisah-pisah boleh ya. Jadi antum sebutkan pembukaan ya, video pembukaan, kemudian inti pembelajaran berupa penjelasan ya. Antum sampaikan materinya. Materinya apa misalkan? Misalkan materinya tentang apa? Kitabah misalkan ya, atau qiraah gitu. Kita sampaikan, kemudian beserta penjelasannya tidak harus di kelas ya. Kan kita sekedar berlatih ya. Antum misalkan punya kelas, antum sedang mengajar, ada teman yang sedang mengajar, boleh di kelas. Tapi kalau di rumah atau di tempat yang tidak ada hubungannya dengan sekolahan, tidak apa-apa. Ya, di rumah nggak apa-apa. Jadi saya ingin melihat bagaimana kita menyapa mulai dari awal ya murid kita, kemudian kita menjelaskan apa yang kita jelaskan ya. Kemudian kalau bisa penjelasan itu harus dengan bahasa yang mudah ya. Antum sebutkan ini mau menjelaskan anak SD, SMP atau SMA, kemudian setelah itu penutup. Yang paling apa panjang itu yang di inti pembelajaran ya. Karena berisi penjelasan, mungkin ada pertanyaan. Ya ini kalau di tempat dulu kita di offline sebelum ada COVID ini ya, saya meminta ini apa teman-teman yang lain sebagai muridnya, sementara yang gilirannya presentasi sebagai ustadznya, sebagai gurunya. Enak, jadi terjadi interaksi seperti di sekolah ya, seperti alamiah gitu. Kalau di sini saya tidak tahu gimana caranya kita di apa di online ini saya nggak ngerti gimana caranya. Kita aja ya. Kita nanti membuat aja videonya, nggak apa-apa nanti. Insya Allah kirimkan ke Telegram. Jadi ini nanti masih masuk ke nilai tugas. Jadi masuk ke nilai tugas. Ya gitu ya. Ya kita sebut tadi. Sebut tadi. Coba Aldo, sebut tadi. Lupa tadi yang tadi. Ya silakan. Gitu ya. Jadi silakan ambil di apa di slide saja. Kapan UTS-nya itu? Kapan UTS-nya? Lagi 2 pekan ya. Bulan ini, Maret ini. Mulai di tanggal 21. 21 Maret. Iya, saya nggak buka HP berarti ini. Nah, Musa. Hmm, mm-mm. Iya, iya, iya. Ya, siapa yang mau bertanya lagi nih? Selain itu tadi
pertanyaan UTS ya. Terima kasih, saya juga tidak Cuman Ustaz, UTS-nya ngajar aja gimana Ustaz? UTS-nya kenapa? Ngajar aja tadi, bikin tugas aja. Bukan, itu tugas nanti. Tugas. UTS-nya ya UTS biasa. Materinya biasa. Nanti materinya pertama gini paling. Sebutkan 4 kompetensi guru beserta penjelasannya dan jelaskan. Ya, ada kemarin 4 kan, kompetensi pendidik, profesional, ya kan, apa sosial gitu kan, dan terakhir pedagogik. Kita nanti sebutkan aja, nanti bisa sebutkan dan penjelasannya, ya. Kemudian komponen membuka pembelajaran, komponen menjelaskan, komponen bertanya itu nanti jelaskan, apa sampaikan. Pertanyaan ada pertanyaan dasar, ada pertanyaan lanjut tadi di awal sudah dijawab sama teman antum tadi ya. Itu nanti di UTS muncul itu. Nanti kalau yang tadi udah bisa menjawab tadi insya Allah bisa benar itu. Di awal tadi udah benar itu. Insya Allah. Open book ya nggak apa-apa. Open book. Ya makanya kan begini, saya fokus pada antum itu apa itu? Mengajar, keterampilan mengajar. Jadi kalau masalah teori-teori seperti ini, antum paling ahli lah ya, insya Allah tidak masalah ya, paling ahli karena ini kan tidak sulit kuliah kita ini. Tapi yang sebenarnya ingin saya tekankan adalah ketika antum mengajar, saya lihat, kemudian bisa saya perbaiki di mana kekurangan dan kelebihannya. Itu sebenarnya di situ intinya. Mungkin di akhir-akhir kuliah ya mungkin ya, di akhir kuliah itu kita nanti akan coba presentasi gitu ya dari tempat antum masing-masing ya. Nanti yang lainnya sebagai siswanya nanti siapa yang dapat giliran silakan menjadi ustadznya gitu ya. Insya Allah gitu ya. Jadi saya bisa lihat, saya bisa tambahkan atau mungkin juga saya bisa memberikan ini apresiasi. Ada beberapa teman mungkin bagus cara pengajarannya. Kadang banyak yang walaupun masih muda ya, masih awal mengajar tapi sudah benar, udah bagus ya. Ritmenya udah bagus, bahasanya udah bagus ya. Kadang ada yang udah lama mengajar seperti saya gini ini, kadang juga belum itu bagus. Saya belum itu bagus. Saya kalau mengajar karena saya lebih pada angka ya, karena saya kalau mengajar kan mengajar matematika itu angka. Jadi angka kan tidak banyak berkata-kata ya, tapi proses ya. Nah, kadang-kadang seperti itu. Jadi bisa jadi teman-teman nanti yang ngajarnya bagus, yaitu antum lihat, oh ini bagus, boleh ditiru ya, silakan ditiru. Karena memang pertama itu kan boleh meniru dulu. Apa istilahnya itu? Apa itu istilahnya itu? Setelah kita tiru, ya bukan itu. Ada istilahnya. Apa istilahnya? Kamuflase. Bukan kamuflase, bukan. Banyak kok digunakan. Apa? Kantin. Apa itu? ATM, Ustaz. ATM, iya betul. Apa itu ATM tuh? Terus Amati, tiru, modifikasi, betul. Jadi kita mengamati dulu, kita boleh tiru, tapi setelah kita merasa kita sudah mampu, kita sesuaikan dengan kepribadian kita sendiri. Karena pastilah setiap guru itu memiliki cara mengajar, memiliki kecenderungan yang beda-beda ya, karena orangnya juga beda, nggak mungkin sama. Betul ATM tadi betul. Ya, jadi awalnya semua meniru. Seperti antum kalau mengerjakan skripsi itu kan antum kan bukan orang yang pertama. Udah berapa jutaan orang sudah melakukan skripsi. Jadi kalau antum mau ambil judul misalkan ya, nanti ya judul kemandirian belajar, hubungan antara kemandirian belajar dengan prestasi. Itu mungkin kalau dikumpulkan dari ribuan ya, jutaan mungkin mahasiswa yang sudah menggunakan skripsi dengan judul seperti itu ya. Jadi tidak apa-apa. Dan itu tidak salah ya, tidak salah. Ya saya dulu pernah sampaikan ke antum, skripsi penelitian judulnya sama, boleh, sebenarnya boleh. Karena apa? Tempatnya beda. Ya, subjek penelitiannya beda, gitu kan? Orangnya beda. Kemudian kondisi lingkungan di sekitarnya atau kondisi sosialnya beda. Ya, jadi mungkin di desa dengan di kota itu karakter belajar siswanya beda. Jadi makanya walaupun judul sama, belum tentu hasilnya itu
sama, tidak ada yang bisa memastikan bahwa hasilnya sama, tidak ada ya. Nah, jadi kita ini memang dari itu ATM tadi. Ya, seperti pembelajaran bahasa Arab. Ya kita kan meniru ya, meniru dari ustadz kita yang sudah menyampaikan ya, kemudian kita pahami ya, kemudian kita ajarkan kembali kepada siswa-siswa kita ya, dengan sesuai dengan tadi gaya belajar apa kepribadian kita ya, sesuai dengan gaya kita mengajar. Ada kemarin ada teori menjelaskan itu ada teori, ada deduksi, ada induksi. Sebenarnya masih ingat kemarin pada kemarin keterampilan mengajar, keterampilan menjelaskan. Ada deduksi, ada induksi, kan gitu. Kan kita boleh memakai itu dua-duanya, ya, boleh memakai salah satu. Ya, kita berikan dulu contohnya, ya, contohnya banyak, ya, setelah itu kita rumuskan. Nah, itu kan induksi itu ya. Kita berikan contohnya dulu, ya, kemudian sampai pada membuat rumusannya. Ya. Tapi kalau dari awal kita sudah membuat rumusannya, kemudian kita jabarkan ini loh contohnya ya setelah dirumuskan ini contohnya ini. Nah, itu namanya apa deduksi kan gitu. Boleh ya. Ada yang mungkin dari dua sisi, nggak apa-apa. Itu tergantung dari kitanya pengajarnya. Enaknya seperti apa ya, nyamannya seperti apa, dan juga dilihat dari kondisi siswanya. Ya, karena beberapa siswa mungkin beberapa kelas sekolah itu memiliki karakter siswa yang beda-beda. Nanti antum kalau misalkan mengajar di sekolah yang banyak teman, banyak kelas itu, antum bisa nanti merasakan kelas ini condong apa siswanya lebih bagus ya, lebih mudah untuk menerima pembelajaran. Kalau kalau kelas yang ini agak susah, nah itu memang enggak sama nasib-nasiban ya, nasib seperti kalau di kita kan teman itu mempengaruhi. Ya, kadang-kadang kalau kita dapat kalau ada siswa yang dapat kelas yang bagus, jadi ikut bagus. Nah, itu termasuk bagian dari upaya antum ya sebagai pengajar untuk membaguskan, ya, memodifikasi yang nggak bagus jadi bagus. Ya, nanti itu tugasnya di situ, ya, tugasnya membaguskan. Supaya nanti mereka menjadi maksimal semua itu. Ya, sudah. Silahkan yang mau bertanya. Afwan, Ustaz. Harun. Iya. Muhammad Sofyan kenapa? Ini Ustaz untuk apa menanggapi yang Oh, terkait Harun. teori belajar tadi Ustaz. Iya. Apa namanya? Kami dulu waktu di pembelajaran psikologi itu ini Ustaz, sudah diberikan materi itu Ustaz sama Ustaz Kholis. Oh, sudah. Iya Ustaz. Ya sudah kalau gitu. Tapi emang apa namanya? Mungkin kayaknya nggak terlalu mendalam gitu Ustaz. Iya. Iya. Ya, Betul. mungkin karena apa ada berkaitan dengan filsafat yang antum sebutkan tadi. Iya betul. Iya. Makanya saya kan itu loh kita enggak perlu tahu juga nggak apa-apa. Sebenarnya ya kita enggak perlu tahu ya juga nggak apa-apa. Karena basis kita kan kita pembelajaran bahasa Arab itu kan basis kita kan Quran hadis ya kan. Bukan mereka kan. Yang penting bagaimana kita bisa menyampaikan kepada siswa kita. Ya. Sebagaimana dulu para ulama ya, sahabat-sahabat itu mengajarkan kepada siswa-siswanya. Ya, ini tadi saya sampaikan tadi berangkat dari kita sudah memiliki itu, tapi kita tidak mempublish ya, ada dalam bentuk ya kitab-kitab hadis. Kita tidak mempublish. Sementara orang-orang Yunani, misalkan ya, sampai contoh ya, orang-orang teori-teori Barat itu mereka membukukan dan akhirnya menjadi landasan ketika membuat penelitian. Jangan kita kan tidak. Itu alasannya di situ. Jadi akhirnya ketika kita dikatakan berpikir ilmiah itu ketika kita mencantumkan sumber ya, sumber-sumber pemikiran kita. Ya, ada namanya marojek tadi ya. Kemudian kita sebutkan sumbernya, otomatis mereka yang terpakai ya. Ada enggak di penelitian misalkan begini? Saya juga belum tahu ya. Penelitian marojeknya adalah misalkan hadis arba'in gitu. Ada enggak?
harusnya boleh ya. Tapi ya nanti hadis arba'in kemudian ya mestinya boleh ya. Wong itu juga ini kok ilmiah kan, itu kan bukan bukan apa itu? Maksudnya kan kita itu kan mencantumkan sumber berpikir kita kan gitu maksudnya kan, ilmiah dikatakan ilmiah kan seperti itu. Ketika kita menulis tulisan, kemudian ide-idenya itu kita sebutkan dari mana sumbernya kan gitu. Saya belum belum banyak tahu yang masalah apa itu, yang teman-teman ketika skripsi saya juga tidak pernah mendetail ya. Saya biasanya kalau anak mahasiswa datang ke saya biasanya kaitannya dengan ini konfirmasi hasil hitungan aja ya. Ada yang data masih mentah datang ke saya, kadang sudah jadi mereka hanya konfirmasi saja. Kalau masalah dalam-dalamnya kadang dimasukkan ke teori saya tidak tahu ya, saya tidak sampai di situ. Ya, ya jazakallah khair Harun ya. Jadi sudah disampaikan ke Ustaz Kolis apa psikologi belajar ya. Oh, itu semester berapa itu psikologi belajar itu? Semester 4? Semester 5 kayaknya Ustaz. Oh 5. Oh 5. Psikologi pembelajaran bahasa Arab. Iya, baru Belajar bareng kemarin. behaviorisme, kognitivisme. Iya. Oh iya iya ya wes ya wes. Sudah berarti saya tidak usah nyampaikan. Sudah ada yang menyampaikan. Ya jadi apa jenengnya itu? Model-model pembelajarannya itu katanya ya berangkatnya dari mereka. Kalau saya dulu waktu di dapat juga filsafat ya saya dulu. Ada namanya Socrates sama Plato gitu ya. Ini cuma saya cuma ceritanya, enggak usah terlalu di apa? Terlalu dipikirkan sebenarnya. Plato itu beranggapan bahwa ilmu tidak bisa diajarkan, tetapi ilmu itu harus dilakukan. Ya, jadi dia harus melakukan, ilmu itu melakukan. Kalau teori Socrates bahwa ilmu itu bisa diajarkan. Jadi orang bisa mengajarkan sampai orang tersebut bisa melakukan hal yang sama ya. Jadi bisa diajarkan. Nah, itu dulu asal dulu. Dua teori itu berkembang ya, teori ilmu apa Plato sama Socrates. Ya itu terus memunculkan teori berikutnya seperti itu. Nah, kita kan kalau mikir gitu kan apa apa ya, dan tidak ada manfaatnya. Kita sudah punya sumber sendiri, maksudnya seperti itu. Kita sudah punya sumber sendiri, ya tidak perlu. Itu sudah seperti itu dulu saya waktu di kuliah seperti itu. Jadi saya nggak saya apa, tak saya pikir tidak ada manfaatnya disampaikan ke antum, tidak ada, nggak perlu ya. Kalau sudah, ini mungkin saya akan tambahkan materi berikutnya. Tapi saya mau tanya dulu. Ya, mudah-mudahan ini pertanyaan ini sederhana ya, tidak terlalu menyulitkan antum. Kadang-kadang kita melihat siswa kita itu dari kalangan yang banyak ya dari kalangan yang tidak mampu, ya, tidak mampu. Kemudian kita dapati motivasi belajar rendah. Sudah tidak mampu, ya, motivasi belajar rendah. Kemudian bandingkan dengan ini. Saya juga punya ada kenalan orang jualan kelapa ya, orang jualan kelapa itu dia jual kelapa tapi anak-anaknya sekolahnya bagus-bagus ya. Saya katakan sekolah bagus-bagus itu dia di sekolah di Surabaya itu sekolah favorit. Ya, sekolah favorit, kemudian dia masuk perguruan tinggi yang bagus dan dia juga bekerja ya, bekerja dengan posisi yang bagus. Ya. Itu dia anaknya apa? Penjual kelapa. Saya sementara di sekitar saya yang lain itu tidak begitu bagus ekonominya, kemudian anak itu motivasi belajarnya rendah. Nah, gitu ya. Dari dua kasus ini, kalau kita lihat dari sisi motivasi, apa yang bisa antum dapatkan, antum amati? Kalau yang dari pertama tadi, ada teman yang dari kalangan keluarga yang tidak begitu mampu ya, ekonomi rendah, anaknya juga biasa-biasa saja,
Kemudian yang berikutnya itu dari kalangan ada penjual kelapa tapi aneh tanda tanya. Ya. Itu saya sering mendekati yang penjual kelapa itu. Saya sering kadang-kadang tuh ketika kita berbicara, kita mencuri informasi. Kenapa kok seperti itu? Nah, gitu. Coba antum kalau dari gambaran sekilas apa yang bisa antum dapatkan dari dua kejadian seperti itu? Dilihat dari outputnya itu anaknya. Dilihat dari outputnya anaknya gimana? Coba. Ada yang bisa menjawab Bisa mungkin? misalnya edukasi dari orang tua sih. Edukasi dari orang tua satu. Ya, edukasi orang tua satu. Satu. Ayo lanjut, lanjut. Apa lagi? Dapat satu. Kesadaran Edukasi diri orang tua. sendiri. Dari Pergaulan. pergaulan dua. Dapat lagi. Ayo. Satu, edukasi orang tua. Kesadaran dari diri Dua, sendiri. pergaulan. Kesadaran dari anaknya. Lanjut. Satu tadi, orang tua. Pengaruh orang tua. Kedua tadi, apa tadi? Tadi kedua tadi? Lupa saya tadi. Pergaulan. Pergaulan. Yang Pergaulan. ketiga dari kesadaran anaknya. Apa lagi? Apa lagi? Kurang percaya diri mungkin saya. Nah, itu masuk ke kepribadian anaknya ya, termasuk yang ketiga tadi. Yang kurang pede tadi termasuk dari anaknya sendiri. Ya. Pertama dari motivasi orang tua, ya tadi dukungan orang tua. Kedua, Motivasi anak. motivasi anak tadi yang ketiga Anak. berarti. Yang kedua dari pergaulan, yang ketiga dari anaknya itu berarti masuk ke motivasi anaknya kurang pede itu masuk ketiga. Coba satu lagi apa? Satu lagi apa? Mempunyai kemauan dan komitmen yang kuat. Siapa? Anaknya atau orang tuanya? Si anaknya. Si anaknya. Itu berarti masuk ke ketiga tadi ya. Anak harus punya Motivasi percaya tadi diri, berarti. anak harus punya motivasi, anak harus itu. Saya melihat itu memang saling terkait ya. Seperti yang antum katakan tadi ya, antum kayaknya sudah ini ya, sudah mulai apa? Udah paham ya berarti ya. Itu memang saling terkait. Kadang orang tua itu kita tuh walaupun kita berangkat dari orang tua tidak mampu, tadi saya katakan tadi, ketika kita titipkan pada anak, ya, ketika anak itu berangkat sekolah, kita titipkan, kita berikan amanat, ya, belajar, dengarkan ustadznya, patuhi ustadznya, ya kan. Kemudian ketika dia pulang dari sekolah, dicek sama orang tuanya, ya, pelajarannya tadi sampai mana, apakah ada tugas. Nah, itu memang pertama itu betul terkait dengan keterlibatan orang tuanya. Nah, yang orang tua penjual kelapa itu ternyata dari sisi ibunya. Ibunya itu ternyata dominan memperhatikan kondisi anaknya. Nah, sementara yang orang tetangga saya yang satunya yang biasa-biasa itu orang tuanya tidak mengerti masalah pendidikan, ya. Orang tuanya kurang memahami masalah pendidikan. Jadi seperti kebanyakan anak berangkat sekolah ya berangkat sekolah, anak pulang sekolah ya pulang sekolah, ya, anak bermain ya bermain, tidak ada pembekalan, ya tidak ada pembekalan. Padahal kan kita cuma sedikit ya meluangkan waktu untuk menyampaikan pada anak kita. Ya cuma sedikit meluangkan waktu untuk titip ya. Nah, ya tolong kalau ustadznya menyampaikan catat, dengarkan, patuhi. Kan cuma sebentar sebenarnya itu. Ya kan? Satu itu ya. Jadi pertama itu orang tua, betul. Kedua lingkungan. Kalau biasanya anak yang senang belajar, itu dia mencari teman-teman biasa juga yang sama, ya, yang senang dengan dia yang belajar. Komunikasinya nyambung, gitu kan? Sementara anak yang tidak suka belajar, ya bermain, dia cari teman-teman yang sama, ya, dengan teman-teman yang banyak sama kesamaannya dengan mereka. Lingkungan memang dalam pendidikan, ya, dalam pendidikan itu sekolah waktunya kecil, porsinya kecil. Di rumah itu sebenarnya porsinya juga kecil. Yang paling besar adalah di lingkungan, ya. Itu bagi anak-anak yang suka bermain, ya. Tapi bagi anak yang senang belajar mungkin dia mencari lingkungan yang sesuai dengan karakter belajarnya. Jadi akhirnya dia lebih banyak mungkin banyak di
di rumahnya kalau dia tidak ada keperluan ya, dia akan belajar di rumah, dia lebih nyaman untuk belajar. Jadi ada sekolah, lingkungan, dan rumah. Di rumah itu kalau kita lihat dari keluarga muslim itu ya, orang tuanya betul-betul dia mengikat anaknya ya, memperhatikan anaknya ya, pendidikannya terutama. Jadi kalau keluar juga harus tahu ya, harus dibatasi keluarnya kemana gitu kan. Jadi akhirnya anak-anak terkendali. Apalagi di apa rumah saja ya, apa jangan di luar ya, di rumah saja itu juga sudah ada masalah ya ketika kita sekarang melihat anak-anak kita ya itu pegang HP ya, itu juga sudah bermasalah. Nah, makanya ketika kita melihat beberapa postingan-postingan dari teman-teman ya, korban-korban HP gitu ya, jadi anak susah untuk diajak bicara ya, kalau disuruh nggak mau ya, kemudian suka marah itu kan kadang-kadang ketika dia sudah sangat dekat, sangat intens dengan bermain game ya, jadi akhirnya kurang untuk komunikasi sosialnya dengan sesama kita jadi kurang. Nah, itu jadi bermasalah walaupun di rumah. Ya, itu tidak terlepas dari peran orang tua. Ya, gitu ya. Jadi memang orang tua tidak hanya sebagai apa ya, kayak orang yang harus dihormati ya, harus didengarkan, tidak ya. Kadang-kadang kita juga perlu untuk berkomunikasi dengan anak, berkomunikasi. Kemudian jangan lupa anak ditanya ya, nak cita-citamu apa gitu ya. Jadi tolong anak ditanya agar memunculkan keinginannya. Apapun yang dia katakan, apapun yang dia sampaikan diterima saja ya. Karena apa? Bisa jadi dia pertama ketika mengatakan cita-citanya A, kemudian nanti berikutnya di naik kelas SMP ya berubah lagi, kemudian SMA berubah lagi ya, sesuai dengan tingkat kedewasaannya, sesuai dengan kemampuan berpikirnya. Ya gitu diterima aja, asalkan nanti kita bisa mengontrol, asalkan tidak keluar dari jalur kan gitu. Jadi memang saya melihat peran orang tua ya, terutama ibu-ibu ya, itu dominan sekali ketika berkaitan dengan pembelajaran pada anak-anak kita. Apa Ustaz? Anak yang bertanya Ustaz. Iya, silakan. Ketika anak-anak misalnya subuh halakoh, anak ini kita membicarakan tentang anak kecil Ustaz, misalnya anak SD dan sebagainya Ustaz, masih jenjang anak-anak lah. Iya, Ketika anak-anak tersebut misalnya dari pagi full sampai malam, misalnya pagi ada kelas Quran dia di masjid, terus siangnya dia sekolah sampai asar mungkin ya, sampai asar atau sampai duhur. Setelah itu ada kelas lagi, ada kelas tambahan itu les, bimbingan. les, ada bimbel, Iya, iya, setiap hari. Dan ketika hari libur pun seperti itu, ada bimbel juga. Apa nanti akan berpengaruh juga Ustaz, terhadap mentalnya Ustaz. Jadi seandainya memang berpengaruh, apa sebaiknya yang harus kita lakukan kepada anak-anak tersebut Ustaz? iya, jazakallah khair ya. Siapa tadi? Hamid, siapa tadi? Mahdi ya. Nah, Ustaz, Iya, betul. kan soalnya anak-anak juga bisa dibilang butuh mungkin les dan sebagainya. Kan kadang-kadang orang tua itu kan berpikirnya ketika banyak pendidikan di masa kecil, nanti besarnya akan mudah mereka. Gitu, Ustaz. Iya, Yang terjadi di kota-kota seperti itu, Ustaz. iya, jazakallah khair, Mahdi. Ini saya punya cerita ya. Ketika anak saya masih TK, itu ada orang tua yang sama dengan istri saya, dia kebetulan sekolah sama-sama anaknya, ketemunya di TK, dia cerita. Temennya istri saya tadi, dia cerita, ketika anaknya dileskan, ini seperti antum katakan tadi ya, banyak kegiatan, tapi kalau di kami sekolah umum ya, jadi mungkin kegiatan-kegiatan ngajinya mungkin tidak begitu banyak ya, jadi mungkin banyak ke akademisnya ya. Pada menjelang kelas 5 dan kelas 5 itu dia udah jenuh, udah bosan, sudah mengalami kebosanan. Dan di kelas 6 ketika anak dibutuhkan untuk intens belajar, untuk mempersiapkan zaman kita dulu ada ujian nasional ya, itu anak sudah benar-benar jenuh, dia tidak mau belajar. Dia tidak mau belajar itu. Akhirnya yang terjadi adalah kontraproduktif. Ya. Yang sebelumnya banyak kegiatan belajar, sebelumnya les itu malah akhirnya kontraproduktif.
lelah anaknya itu. Ya seperti yang antum katakan tadi, antum kan antum menduga akan muncul masalah kan di belakangnya, betul. Jadi anak itu lelah. Jadi sebisa mungkin memang orang tua itu bekerja sama dengan anak, ya. Orang tua juga insya Allah bisa mengukur, orang tua bisa mengukur kekuatan anak, powernya ya, powernya bisa, insya Allah bisa mengukur. Jadi di situ nanti orang tua bisa mengkomunikasikan apa yang mau diberikan ke anak itu bisa disampaikan. Ya, saya pernah punya juga ini, saya punya teman ya, anaknya pagi sekolah seperti biasa, pagi, kemudian sekolahnya insya Allah sampai jam 2, sekolah biasa, sekolah agama ya, sekolah dini ya, sekolah berbasis agama Islam. Kemudian di rumah istirahat sebentar, orang tuanya waktu itu membolehkan anak bermain game. Tapi bermain gamenya di ruang depan, ada TV besar gitu, membolehkan main game. Kemudian asar belajar, kemudian itu kalau tidak salah bertiga laki-laki semua, ya anaknya bertiga, ada yang kelas 6, ada yang kelas 3, ada yang kelas 1. Jadi belajar. Kemudian habis itu sampai belajar sampai menjelang maghrib, sorenya ada ini, murojaah. Ya, sorenya. Enggak, insya Allah mereka murojaah mungkin sampai jam 8. Jadi maghrib, mungkin maghrib itu udah langsung mungkin makan istirahat ya. Kemudian setelah isya mungkin sampai jam 8 murojaah, kemudian istirahat jam 9. Saya lihat anaknya masih kuat. Saya lihat mereka masih tegar, masih semangat. Tidak ada kebosanan ketika belajar. Ya itu juga saya tidak tahu apa caranya ini apa. Kalau dalam bahasa kita kan namanya apa ya, resolving time itu artinya istirahat ya. Resolving time itu istirahat. Jadi membagi istirahatnya. Tapi ketika hari Minggu tidak, hari Minggu mereka biasanya tidak melakukan hal seperti itu. Ya, kemudian ada hari Sabtu mereka lakukan olahraga. Ya, Sabtu dia olahraga. Misalkan berenang ya, semuanya berenang. Gitu. Rutin seperti itu. Saya melihat anaknya tetap masih semangat belajar. Jadi mungkin yang perlu disampaikan yaitu komunikasi dengan anak. Ya, komunikasi dengan anak kita juga melihat kemampuan mereka. Kalau sudah sekiranya lelah ya jangan dipaksakan. Ya, khawatir saya seperti yang saya katakan di awal yang di pertama tadi itu. Belajarnya terus, mungkin orang tua ekspektasinya seperti yang antum sampaikan tadi, banyak belajar, banyak mengerti, ketika ujian dapat bagus gitu ya. Ternyata justru di kelas 5 menjelang kelas 6 dia kontraproduktif. Dia bosan, dia lelah. Di kelas 6-nya dia malas. Enggak mau belajar. Ya, jadi mungkin relatif artinya tiap-tiap anak tidak bisa disamaratakan ya. Tiap-tiap kita memiliki anak-anak yang memiliki kapasitas beda-beda ya, potensinya juga beda-beda. Ya tidak semuanya kan senang belajar. Ya artinya begini. Maksudnya mungkin beberapa pelajaran dia suka ya, pelajaran jenis-jenis ini dia suka, yang ini tidak suka. Ya, artinya tidak bisa kita paksakan. Kemudian kemarin kita telah sepakat bahwa tidak dikatakan pandai itu ketika dia hanya matematikanya bagus. Ya, oh kalau matematika bagus pandai, enggak boleh ya. Bisa jadi dia bahasanya bagus, itu juga potensi buat dia. Ya, harus dikembangkan. Gitu ya. Jadi ini mungkin kalau saya melihat pertanyaan antum tadi, harusnya kita mempertahankan motivasi tadi kan, motivasi anak dalam belajar, jangan sampai dia jatuh, ya, jangan sampai dia lelah di tengah jalan. Nah itu perlu ada dalam bahasa kita mungkin ada waktu-waktu istirahat, ya, diatur, waktu bernapasnya diatur, supaya dia tetap berjaga motivasi belajarnya. Ya, tadi saya katakan tadi perlu ada komunikasi, perlu kita melihat potensi dari anak kita. Kalau di sekolah terkait dengan peraturan, ya di sekolah itu semua harus sama. Ya, kita punya aturan yang disepakati bersama. Jadi mereka siswa kita mendapatkan perlakuan yang sama. Mungkin hanya beberapa ya dari sebagian kecil dari anak-anak kita di sekolah itu memiliki beberapa perbedaan. Ya, jadi dia memiliki kelebihan ya di atas rata-rata. Ya, jadi dia juga memiliki kekurangan. Tapi biasanya jumlahnya tidak banyak.
Insya Allah seperti itu. Ya tadi ya siapa aja, Fahmi siapa? Mahdi ya gitu ya Mahdi ya. Jadi tolong dilihat aja kondisi siswanya, kondisi anaknya. Kalau di apa? Itu di rumah apa di pondok? Di rumah ya, Di rumah kadang di kan rumah. di kota-kota besar kejadiannya seperti itu, Ustaz. Ya, ya, itu ekspektasi orang tuanya seperti itu ya kan. Kadang dia tidak melihat kemampuan anak, tidak melihat kondisi anak. Ya, yang seperti itu berarti apa ya? Orang tuanya ini ya, apa ya? Kurang komunikasi, kurang kurang nyambung ke anak. Jangan sampai terjadi seperti itu. Eman, eh apa jenenge? Saya pernah punya teman yang dia itu justru menemukan belajar itu ketika SMA. Jadi ketika SD SMP biasa-biasa saja. Ketika SMA dia menemukan belajar itu ketika begini. Ada dosen dari UNER ya mengajar di SMA, mengajar kimia waktu itu. Waktu kimia. Ketika dia semua siswanya diberi tugas, semua siswa diberi tugas, ternyata ketika tugas itu dipresentasikan, teman saya itu ternyata paling paham, paling mengerti. Nah itu baru dia sadar, loh kok saya kok bisa mengungguli teman-teman saya yang lain. Nah, baru muncul kejaran belajarnya. Ya, sejak saat itu dia terus rajin belajar. Dia menyadari bahwa ternyata dia mampu. Nah itu yang penting bagi anak kita. Jadi buat anak kita, buat bahwa mereka tuh sadar dengan keunggulannya. Sehingga mereka bangga dan mereka punya percaya diri. Tadi kan antum tadi ada yang bilang, anak tadi ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil, ada yang bilang karena tidak percaya diri, ya. Nah itu betul, ya. Ada yang bilang motivasi. Nah ini tujuan kita adalah itu. Jadi sebenarnya ketika kita mengajar di sekolah, tujuan kita adalah pertama adalah memperkenalkan gaya belajar kepada anak kita. Gaya belajar itu macam-macam, ya. Nanti diantaranya itu mana yang cocok dengan anak-anak kita tidak tahu. Nah kita memperkenalkan macam-macam gaya tadi itu. Kedua, tadi kita di sekolah kan memang banyak memotivasi ya, sebagai guru kan banyak motivasi. Nah, kita mintakan juga kepada orang tuanya yang banyak di rumah itu, ya, untuk tidak lepas juga untuk tetap memantau kondisi anaknya dan memotivasi anaknya dan memuji. Ketika anaknya dapat bagus, puji. Jangan diam-diam saja gitu ya. Ketika anaknya dapat anaknya melakukan kesalahan, ya harus tekan, harus tegur ya. Jadi seimbang ya, jadi seimbang. Jadi di sekolah melakukan, dilanjutkan dengan di rumah juga melakukan hal yang sama. Akhirnya bersinergi. Yang seperti itu akan menguatkan keyakinan anak-anak, ya, akan memberikan kepercayaan diri bagi mereka, menguatkan kepercayaan diri mereka. Misalnya seperti itu. Ya gitu ya, Mahdi ya. Yang Nah, lain Ustaz. silakan. Nah, itu yang setahu saya. Mungkin ada yang lebih bagus lagi banyak ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Jadi yang lain mungkin banyak. Saya berdasarkan kasus-kasus itu memang potensi anak tidak sama gitu ya. Saya punya anak 3 itu potensinya tidak sama. Yang pertama itu kebanyakan anak saya bisa matematika, kebanyakan ya, kebanyakan semuanya kalau saya jelaskan matematika nggak ada yang kesulitan. Tetapi anak yang pertama tidak suka dengan matematika. Ya sudah, saya tidak maksa karena nggak suka. Ya. Yang kedua juga bisa, tapi dia juga bagus nilai matematika, tapi biasa-biasa saja. Nah, yang ketiga ini yang kelihatannya suka. Jadi memang karena suka, jadi walaupun apa diajar sampai kapanpun ya dia tidak ada masalah. Ya senang-senang saja, fine-fine aja gitu. Seperti itu jadi ya. Jadi misalkan kalau kita mau meminta anak kita untuk belajar lagi, kita lihat dulu kondisinya, masih adakah kekuatannya, masih ada motivasinya, kemudian waktunya ya, waktunya juga kalau bisa jangan terlalu apa ya, membosankan, artinya jangan terlalu lama karena kita harus juga melihat ada jeda waktu atau untuk bernapas, untuk beristirahat.
khawatirnya nanti di akhirnya dia lelah, ketika lelah maka akan muncul tadi kontraproduktif, ya, tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimum. Insya Allah kita pertemuan berikutnya kita bahas masalah variasi ya, keterampilan memberikan variasi. Ya, insya Allah antum sudah ada slide-nya, bisa dibaca-baca dulu sebelumnya. Ya, sebelum saya akhiri, siapa yang mau bertanya? Ya, kesimpulan kita pada hari ini adalah keterampilan memberikan penguatan atau reinforcement. Ya, bagaimana kita menumbuhkan ya motivasi dari peserta didik kita supaya tetap mereka bertahan ya, tetap mereka memiliki motivasi untuk belajar. Kemudian biasanya pada umumnya sekitar 30-40 menit awal itu anak-anak masih bagus ya, konsentrasinya masih bagus. Tetapi pada 30 atau 40 menit berikutnya biasanya dia sudah mulai melemah. Nah, itu kita bisa melakukan perubahan ya verbal ya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membangun ya, pertanyaan-pertanyaan yang mereka pasti bisa menjawab. Itu untuk membangun mereka, mempertahankan perhatian mereka ya. Kemudian reinforcement itu diberikan di mana? Di awal bisa, di waktu pembelajaran bisa ya, kemudian di akhir pembelajaran juga bisa ya. Jadi sama dengan pertanyaan, sama dengan kemarin tuh kapan kita boleh bertanya dimanapun. Ya, kapan reinforcement diberikan dimanapun ya, tidak ada kekhususan-kekhususan. Kemudian tadi sudah ditanyakan juga beberapa kasus ya tentang anak-anak yang akhirnya bosan belajar ya, jenuh belajar ya, bisa jadi pertama karena kelelahan ya, kedua perlu ada komunikasi ya. Kemudian kalau misalkan anak tersebut sudah sampai pada kelelahan ya, nah itu kita wajib memberikan waktu untuk istirahat ya. Karena dengan istirahat mereka akan lebih siap lagi untuk belajar ya, insya Allah. Dan peran dari reinforcement tadi adalah untuk meningkatkan atau untuk mempertahankan sikap-sikap yang baik ya. Jadi beberapa siswa memiliki sikap-sikap yang baik akan bertahan ya untuk tetap selalu memunculkan hal-hal yang baik tadi itu ya. Jadi perlu ada reinforcement. Juga berfungsi sebagai koreksi ya. Kalau ada siswa kita yang mungkin bersikap kurang baik, maka dia akan melakukan perbaikan ya, atau koreksi. Ya, kemudian tadi motivasi ada 3 macam ya. Ada fear motivation, kemudian ada achievement motivation, dan yang terakhir adalah inner motivation ya. Jadi antum amati siswa antum pada kelompok yang mana ya, pada kelompok yang mana. Jadi nanti ketika kita paham dengan kondisi mereka, kita akan dengan tepat bisa berkomunikasi dengan mereka. Tidak ada yang bertanya, silakan sebelum saya akhiri. Siapa yang mau bertanya? Saya cukupkan ya kuliah kita pada hari ini. Al-afu, Al-afwan, mungkin ada kata saya yang mungkin kurang berkenan. Semoga manfaat. Kita akhir dengan kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz. Wa jazakallahu khair. Wa jazakallahu khair.